Nyai Melati, anak saya mau menikah dengan laki-laki ini. Kalau menurut terawangan Nyai, gimana ya Nyai? Tidak! Mereka tidak boleh menikah. Kegelapan, penderitaan, itu yang akan terjadi jika mereka tetap menikah. Kutukan itu belum meninggalkan kamu. Dia masih melekat dalam keluarga kamu. Seperti awan hitam yang menyelimuti. Dan saya melihat kesialan demi kesialan bertubi-tubi terjadi. Tidak! 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 Gimana ceritanya sih kamu tuh bisa ketemu terus sama Aditya? Kemarin gak sengaja ketemu. Terus sekarang apa gak sengaja lagi? Kamu tuh mau ngegadain Aditya ya? Kamu sengaja mau deketin dia? Maaf kata nih ya, tapi kamu tahu sendiri kan latar belakang ibu kamu tuh pelakor. Kak Alina, tolong jangan hina ibu. Terus sekarang jelasin gimana kalian tuh bisa bareng terus? Kemarin Aditya bantuin aku masukin surat lamaran kerja di kantornya. Dan aku diterima. Hah? Aditya ngapain sih bantuin Kejora segala? Makanya sekarang aku satu kantor sama Aditya. Dan kemarin aku gak sengaja ketemu pas lagi makan siang. Makanya aku makan siang bareng sama dia. Makan siang bareng? Kejora kamu tuh jangan macam-macam ya. Aditya tuh punya aku, kamu gak usah deketin dia. Kak Alina, aku juga tahu. Ingat ya, jangan sampai kamu kayak ibu kamu, rebut papa dari mama. Alina! Masih ada yang mau diomongin gak, Kak? Gak ada. Kenapa kamu harus percaya sekali sih sama omongannya orang pintar itu? Tapi Nyai Melati itu bukan orang pintar biasa. Semua kata-katanya dia tuh pun terjadi. Dan dia juga bilang katanya kutukan itu masih menyertai keluarga kita. Kutukan? Kutukan terus? Aduh, ini papa sama mama ributin apa lagi sih? Apa ada hubungannya sama aku? Tapi Mas, Nyai Melati bilang kutukan itu akan terjadi lagi. Mama? Ma, please deh. Ini udah tahun berapa mama masih aja percaya sama orang pintar? Alina, jaga omongan kamu. Semua yang dikatakan Nyai Melati itu pasti terjadi. Jadi kita harus dengerin kata-katanya dia. Ya emang Nyai Melati tuh ngomong apa sih, Ma? Kalau emang gampang ya udah lakuin aja. Cuman kalau ribet Alina juga gak mau. Nyai Melati bilang, kamu harus membatalkan pernikahan kamu sama Aditya. Apa? Kamu harus membatalkan pernikahan kamu sama Aditya. Kalau enggak nanti terjadi bencana. Enggak. Enggak bisa dong, Mama sama Papa baru aja setuju. Masa sekarang mau dibatalin? Ma, Alina harus secepatnya nikah sama Aditya. Kalau enggak kandungan Alina ini makin besar, Ma. Alina, Mama ngerti. Untuk ngurusin kandungan kamu kita nggak perlu Aditya.
Tapi kita dengerin kata-kata Nyai Melati ya. Kita batalin pernikahan kamu sama Aditya. Lagi pula mama tuh ke Nyai Melati. Dan banyak sekali kupu-kupu hitam dan tiba-tiba hinggap di foto kalian berdua. Ini pasti pertanda bencana. Mah, mungkin aja kupu-kupu hitam itu emang peliharaannya Nyai Melati. Udah deh mah, gak usah percaya sama hal-hal seperti itu. Apalagi untuk nentuin pernikahan aku sama Aditya. Pokoknya aku gak mau pernikahannya dibatalin. Loh, Kejora? Iya Pak. Sini sayang. Kamu dari tadi di situ, baru datang atau udah mau pulang? Mau pulang Pak. Kok nggak bilang sama papa? Ngapain kamu masih di sini? Abis nguping ya? Alina, masa ngomongnya seperti itu sama adikmu sendiri? Kejora, kamu udah dengar pembicaraan kami tadi? Menurut kamu, apa kita harus dengarkan omongan orang pintar itu? Atau jangan? Nggak perlu? Bagaimana? Maaf ya Pak, Tante, Kak Alina. Tapi kalau aku sih nggak percaya sama hal seperti itu. Aku lebih percaya sama Allah. Oke. Artinya pernikahan Alina dan Aditya tetap dilaksanakan. Dasar kamu so tahu Kejora. Awas aja kalau ternyata pernikahan itu hanya membawa bencana bagi Alina. Saya nggak akan lepaskan kamu. Aku pamit pulang dulu ya. Nih, Ya. salam ibu ya. Iya Pak. Oke. Nggak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Semua udah selesai, ya? Ya Allah, semoga keadaan Kalina baik-baik aja. Dan semoga tidak terjadi apapun menjelang pernikahan mereka. Diam kamu. Gara-gara kamu ceramah soal ramalan, anak dan suami saya jadi nggak percaya lagi sama saya. Dan mereka tetap akan melangsungkan pernikahan Alina dan Aditya. Tante, jangan salah paham Tante. Aku cuma pengen bantuin Kak Alina karena aku tahu Kak Alina sama Aditya saling mencintai. Diam kamu ya. Jangan macam-macam. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Alina, kamu harus tanggung jawab. Kamu akan saya kejar sampai kemanapun. Kamu dan ibu kamu memang suka yang mencari masalah. Awas kamu. Wah, Sini. lihat dia mah. Cantik sekali anak papa. Makasih ya Pak. Papa udah ngerestuin hubungan aku sama Aditya. Aku seneng banget. Pasti sayang. Papa sama mama pasti akan selalu membuat kamu itu bahagia. Ya nggak, Ma? Sudah lama. Kamu nggak usah terlalu mikirin kata-kata nyanyi Melati. Nggak akan terjadi apa-apa di dalam pernikahan Alina dan Aditya.
apa-apa. Sampai nanti ya. Wah, seneng banget ya Jeng. Akhirnya mereka bisa menikah. Kita harus doain biar mereka langgeng selamanya. Ya Jeng, semoga aja di antara mereka itu tidak ada pelakor ya. Jangan sampai nasibnya kayak Jeng Tias. Dipelakorin sama pelakor murahan itu tuh. Ma, harusnya hari ini tuh kita happy, senang-senang. Aku nggak mau ngeliat Mama gelisah kayak gini. Mama mau kan ngeliat anak Mama bahagia? Iya sayang, masa mama gak mau sih lihat anaknya bahagia? Pasti mama mau kok lihat kamu bahagia. Tapi Kalau Mama mau ngeliat Alina bahagia, Alina mau Mama nggak mikirin yang macem-macem, ya? Mama nggak bakalan mikir yang enggak kok. Kita akan kuat untuk terus mendampingi kamu dan Aditya. Kita berangkat ke gedung pernikahan sekarang ya. Tamu-tamu sudah bagus semua. Ayo sayang. Dan jangan sampai mulut Anda berdua menjadi harimau Anda. Silakan mengomentari orang lain sepuas hati Anda. Tapi dengan catatan, sikap kalian sudah baik. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang, Adit. Kojara, kenalin, ini ibu saya. Bu, ini ibunya Kejora. Saya Ibu Yani. Kejora ini adik tirinya Alina. Alinanya mana? Kak Alina lagi dijemput sama Papa. Sebentar lagi juga keluar. Dit, aku titip Kak Alina ya sama kamu. Jaga baik-baik. Alina, kamu cantik sekali sayang. Iya dong, ini kan hari spesial kita. Jadi kau harus cantik. Om, Tante, kenalin, ini ibu saya. Gak nyangka calon mertuanya Alina ternyata perempuan yang sesederhana ini. Tapi mau gimana lagi? Anaknya udah suka. Mas, udah kita jalan sekarang aja yuk. Ayo. Kita berangkat sekarang. Siap kan semua? Adit, ini. Dampingi Alina. Kalian langsung masuk sana. Ayo, yuk, berangkat. Ibu Yani, Iya, Bu. Ibu sama kami saja berangkatnya bagaimana? Oh iya. Kosong kok mobilnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Ya, terima kasih loh.
Aku bahagia banget hari ini. Aku juga bahagia. Bahagia banget. Nggak usah dipikirin. Nggak akan ada apa-apa. Aku cuman nggak mau terjadi bencana sama Alina karena dia menikah sama Aditya. Kamu yang tenang dong. Kamu mau? Cuma gara-gara kamu nggak tenang, terus pernikahannya Alina jadi berantakan. Mau? Ya enggak lah, aku pengen semuanya baik-baik aja. Tapi kan... Nggak ada tapi-tapian. Tenang, ya. Dampingi Alina. Tenang-tenang aja. Setelah semua masalah yang kita lewati, akhirnya kita bisa bersama. Dan aku janji, aku akan menjaga anak kita dan juga kamu. Aku akan berusaha membagikan kalian. Alina, sayang, kok kamu malah bengong sih? Kamu mikirin apa coba? Kamu mikirin? Enggak. Aku cuman takut kalau kamu sampai ninggalin aku. Kamu janji ya kamu nggak akan pernah ninggalin aku, Dit. Aku janji, aku nggak bakal ninggalin kamu sampai kapanpun. Mungkin kamu nggak akan ninggalin aku, Dit. Tapi ngelihat kedekatan kamu sama Kejora, jujur aku takut. Aku takut Kejora akan sama kayak ibunya. Aku takut dia akan menggoda kamu sama kayak ibunya menggoda papa. Mas? Hmm? Mas lihat nggak? Kupu-kupu hitam. Banyak sekali, Mas. Kupu-kupu apa? Sekarang kupu-kupu hitamnya hinggap di mobilnya Alina, Mas. Mas, ini pasti pertanda bahaya, Mas. Ini kupu-kupu hitam yang aku lihat di rumahnya Melati. Suruh stop mobilnya Alina. Klakson, klakson. Nay. Klakson, Nay. Suruh Klakson berhenti. mobil depan, suruh berhenti. Iya, Bu. Kasih lampu. Suruh stop. Udah. Biar sini, Suruh Nay. berhenti. Ayo, Nay. Alina, itu kok mobil papa kamu klakson-klakson terus? Ada apa ya? Mungkin aja papa sama mama lagi kasih selebrasi buat kita. Selebrasi? Ini serius nih. Udahlah, kamu nggak usah pikirin ya. Klakson. Mas, dia nggak berhenti. Telepon Alina, telepon Enggak, Alina nggak bawa handphone. Aditya juga pasti nggak bawa handphone kan? Telepon supirnya, Yes, telepon sabar. supirnya, Iya, Mas. ini aku lagi telepon supirnya. Bapak nelponin Non. Udahlah, Pak, nggak usah diangkat. Mungkin mau bicara penting sama Non Alina. Ini Non. Udahlah, Pak, biarin aja. Pak, pelan-pelan ambil handphonenya, Pak. Untuk menyadarkan anak kamu, Tias, dan menghilangkan kutukan itu, kamu harus menikahkan calon suami Alina itu dengan Kejora. Oh,
Bapak gimana Pak Alina, Pak? Ma, tenang. Alina pasti selamat. Aku yakin Aditya pasti segera sembuh, Bu. Aku yakin juga Aditya nggak akan mau ninggalin Ibu dalam keadaan seperti ini. Semuanya gara-gara kamu, tahu nggak? Maaf, Mbak Tias. Ini bukan salah Kejora. Diam kamu pelakor, kamu jangan so tahu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Alina, hidup kalian berdua nggak akan selamat, hah? Masa kesialan Alina hanya Kejora yang bisa patahkan? Masa laki-laki yang dicintai anakku harus dinikahkan sama Kejora?